Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba bahas mengenai mobil hatchback terbaik. 3 mobil hatchback terbaik yang modelnya long lasting, kemudian perawatannya murah, plus minusnya juga akan kita bahas di sini, konsumsi bahan bakarnya dan juga pajak mungkin ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini semoga menjadi sedikit referensi buat teman-teman yang pengen membeli mobil hatchback yang modelnya nggak ketinggalan zaman, kualitasnya bagus, dan juga untuk dimodifikasi atau dibangunnya juga mobil ini tidak pernah salah. Akan kita bahas pertama adalah mobil dari pabrikan. Yang pertama adalah Toyota Yaris. Toyota Yaris ini adalah mobil hatchback terbaik menurut saya ya dari Toyota. Jadi mobilnya juga lucu, dibangunnya juga bagus, baik dari segi kaki-kaki juga cukup kuat, sangat kuat. Harga spare partnya cukup murah, konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit. Jadi ini adalah menurut saya adalah mobil terbaik, hatchback terbaik yang nomor satu menurut saya ya. Karena apa, mobil ini spare partnya murah. Kemudian kaki-kakinya juga ya mungkin sudah teruji, boleh kita bandingkan dengan Toyota Vios yang taksi generasi kedua. Basicnya kaki-kakinya kan hampir sama atau mungkin bahkan sama ya. Jadi mobil ini menurut saya untuk dari segi kaki-kaki kuat, dari segi BBM mungkin 113, 115 mungkin bahkan bisa lebih. Kemudian dari pajak mungkin yang generasi pertama atau Yaris Bakpom mungkin sekarang di 1,5 sampai 2 jutaan ya. Kalau yang agak-agak baru kesini mungkin pajaknya juga agak lumayan oke lah ya. Jadi menurut saya mobil ini sangat worth it banget buat teman-teman miliki ketika teman-teman punya budget di bawah 100 juta, pengen hatchback tua ya kita bilang. Misalkan hatchback yang baru atau Yaris yang baru itu kan mungkin masih di atas 100. Cuman kalau generasi pertama atau Yaris Bakpao itu biasanya di bawah 100, gimana kondisi dan juga tingkat presentasi dari mobil tersebut. Jadi ini adalah mobil yang sangat recommended menurut saya, sangat direkomendasikan buat teman-teman yang pengen beli mobil yang nggak riwit dan juga mobilnya awet, irit, low maintenance dan juga kuat. Yang pertama adalah Toyota Yaris. Kemudian untuk yang kedua kita beranjak ke dibanding sebenarnya ada dua lagi. Cuman saya masih sedikit berat ya, jadi baik dari Honda Jazz dan juga dari Suzuki Swift. Kita bahas yang terbaik kedua adalah kita bahas dulu Honda Jazz lah ya. Honda Jazz ini adalah Honda hatchback yang dikeluarin oleh Honda, yang mungkin terkenal bagi teman-teman yang bilang kaki-kakinya ringkih, terus spare partnya juga lumayan mahal. Menurut saya, ketika teman-teman membeli sebuah mobil, tentu sudah dipikirkan oleh engineering, insinyur dari pabrikan-pabrikan tersebut. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa si Honda Jazz ini biasanya dipanggil atau dijuluki mobil dengan kaki-kaki yang ringkih? Sebenarnya menurut saya bukan sih. Karena mungkin kenapa kaki-kaki Honda itu lebih ringkih dibanding kita bilang dari Toyota lah ya. Karena menurut saya kalau mobil Honda itu kan dia sebenarnya diciptakan di daerah perkotaan yang jalannya itu cukup baik. Jadi menurut saya kenapa mobil Honda Jazz ini kaki-kakinya ringkih, bukan ringkih sebenarnya. Jadi lebih ke arah di mana dia digunakannya terlebih dahulu. Ketika teman-teman menggunakan mobil ini di daerah-daerah pedesaan atau di daerah-daerah yang jalannya mungkin kurang bagus, cenderung untuk maintenance kaki-kakinya akan lebih sering daripada ketika penggunaan mobil ini di daerah perkotaan. Ya jelas karena mungkin Honda menciptakan mobil ini sebenarnya untuk city car. Ya city car mungkin di daerah perkotaan. Kecuali di daerah kita kan mungkin di daerah-daerah pelosok itu kan jalannya masih ya oke lah ya untuk buat mobil-mobil city car itu agak sedikit menyiksa. Jadi nggak semua jalan di Indonesia ini bagus. Jadi menurut saya mobil ini juga worth it.
Cuman kalau menurut saya dibanding, kan ada dua versi nih yang Honda Jazz generasi pertama yang kita bahas ya. Itu ada yang iVTEC sama yang ada IDSI atau IDSI. Jadi kalau menurut saya untuk perawatan dari mobil ini, baik dari perawatan baik dari performa, menurut saya mobil ini lebih baik teman-teman memilih mobil yang VTEC. Karena apa? Perawatannya lebih simple, tenaganya lebih keluar dibanding mobil yang IDSI lah ya kita bilang, atau IDSI lah ya yang sering dibilang teman-teman semua. Jadi dari baik dari segi konsumsi bahan bakar, baik dari segi maintenance, menurut saya teman-teman lebih baik memilih yang VTEC. Harga jualnya juga cukup stabil. Untuk pajaknya generasi pertama itu mungkin sama kurang lebih ya 1,5 jutaan sampai 2 jutaan, mungkin ada yang lebih sedikit. Kalau yang generasi baru itu ya yang 2010 ke atas ya 2 juta lebih ya. Karena mobilnya juga cukup ganteng. Cuman dari konsumsi BBM juga cukup sedang lah ya dibanding Yaris, mungkin akan lebih ngirit Yaris dibanding Honda Jazz. Selanjutnya dari mobil ini spare part yang dibilang mungkin mahal. Karena apa? Karena ya mungkin bukan mahal sih ya, ketika kita membeli sesuatu barang atau apapun itu yang harganya lebih dari rata-rata, biasanya kualitasnya lebih baik dibanding kualitas part-part mobil yang atau kualitas dari part-part yang lain. Tapi tidak dalam tanda kutip, mungkin dari Toyota juga harganya murah cuman kualitasnya bagus ya. Itu kembali lagi ke selera teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen membeli mobil ini ya rekomendasi nomor 2 lah menurut saya ya. Harga jualnya cukup oke, kemudian spare part masih banyak, yaitu kelemahannya tadi kaki-kaki dan juga mesin. Gimana peruntukannya dan dimana dipergunakannya ya. Kemudian lanjut lagi yang ketiga adalah Suzuki Swift. Ini yang mobil Suzuki itu baik dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu dia mengutamakan segi kualitas baik dari motor ataupun mobil ya. Mungkin memang ada beberapa orang yang bilang Suzuki Swift itu spare partnya mahal. Kalau menurut saya juga nggak begitu jauh dengan Honda ya. Justru kalau menurut saya lebih mahalan Honda dibanding dengan si Suzuki Swift ini. Kemudian untuk handlingnya, menurut saya dari ketiga mobil ini menurut saya paling enak ya antara Honda Jazz dan juga Suzuki Swift, karena dia gimana ya, menurut saya dari kakinya juga lebih enak dan lebih nyaman dari si dari Suzuki Swift tersebut. Kemudian dari konsumsi BBM, mungkin dari ketiga mobil ini menurut saya yang paling irit ya yang jelas tetap Toyota ya, dari Yaris. Karena dia juga mesinnya juga sama dipakai di mobil Vios. Jadi untuk konsumsi bahan bakar teman-teman gak usah khawatir kalau ketika teman-teman pengen membeli mobil Yaris. Dari segi spare part mobil ini juga gak begitu mahal sih teman-teman. Cuman sebanding dengan kualitasnya, ketika teman-teman menggunakan spare part yang ori, mungkin dari ketiga mobil ini kan misalkan dari Yaris, Honda Jazz dan juga Swift ini spare partnya mungkin sama, kita taruhlah mungkin kaki-kaki misalkan ball joint. Bedanya juga nggak begitu jauh sih, mungkin di Toyota 100.000 ball joint lah kita bilang lah ya, di Honda mungkin 150, di Suzuki bisa 175 atau mungkin 150. Itu kembali lagi ke selera teman-teman. Cuman kembali lagi ketika teman-teman pengen membeli mobil itu gimana budget dan juga gimana kebutuhan teman-teman semua. Ketika teman-teman pengen beli mobil yang sangat low maintenance, ya menurut saya teman-teman harus membeli Toyota Yaris sih. Jadi dia mobilnya harganya nggak jatuh, build quality-nya juga sangat bagus. Jadi dari ketiga mobil ini kalau suruh milih-milihan, menurut saya lebih baik teman-teman menggunakan mobil Toyota Yaris. Karena apa? Mungkin saya udah pernah dengar atau ngobrol dengan user-user baik dari teman-teman saya sendiri, dari Toyota Yaris dan juga Honda Jazz dan juga Suzuki Swift, mobil yang paling gak jajan itu adalah si Toyota Yaris. Jadi low maintenance, tinggal buat teman-teman yang pengen membeli mobil, menurut saya ya, mobil yang low maintenance banget itu ya Toyota Yaris dibanding kedua mobil yang lainnya, baik dari Honda Jazz dan juga Suzuki Swift.
Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ada masukan atau mungkin ada request dari teman-teman yang pengen apalagi yang ingin kita bahas, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bahagia. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.